Hai mamis. Di video-video saya sebelumnya, saya sering banget kan mention aplikasi kalender kehamilan. Nah, jadi ada beberapa aplikasi yang sudah saya coba, dan di video ini saya akan jelaskan detail tentang aplikasi yang saya gunakan saat ini. So, keep watching. Jadi moms, fungsi kalender ini membantu para ibu atau calon ibu yang sedang promil untuk tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi nggak khawatir tuh terlewat masa suburnya. Karena dengan menggunakan kalender ini, kita bisa memprediksi kira-kira kapan sih masa subur kita. Lalu kita bisa pasang reminder atau alarm di hari-hari yang penting tersebut. Oke, nama aplikasi yang saya gunakan adalah OC atau Ovulation Calculator. Nah, ketika kita buka aplikasinya akan muncul seperti ini. Pilihan menunya itu ada di bagian bawah ya. Nah, di menu ME atau Me, kita bisa lihat ada 6 lingkaran. Lingkaran pertama adalah Today's Progress. Di sini ada angka poinnya dan ini adalah harian. Kalau kita klik ada banyak data yang harus kita isi. Semakin banyak data harian yang kita masukkan, maka poin harian akan semakin tinggi, yang artinya semakin memudahkan aplikasi ini untuk menganalisa kondisi kita berdasarkan data yang kita masukkan. Oke, tapi kalau saya suka skip bagian ini. Ya, lalu predictive strength ini untuk mengetahui presentase keakuratan keberhasilan dari kalender ini. Ya, ketika kita klik icon ini pun ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab untuk melihat seberapa akurat kalender ini untuk kita. Ya, jadi nanti setiap orang akan punya tingkat keakuratan yang berbeda-beda dalam menggunakan kalender ini. Ya, karena kondisi badan kita kan beda-beda ya, moms ya. Nah, di kolom ini tadinya ada banyak pertanyaan tapi sudah saya isi. Jadi hanya tinggal kuis-kuis seputar siklus haid dan data harian yang tidak saya isi. Dan ini setelah saya masukkan jawaban saya, hasilnya adalah 74%. Jadi nanti kalian ikuti aja semua pertanyaannya dan dijawab ya moms ya, supaya kalian tahu seberapa akurat kalender ini untuk kalian. Tapi kalau kalian mau skip juga nggak apa-apa sih. Ya, lalu lanjut ke cycle overview. Oke, kalau kita klik maka akan muncul data kita untuk 1 bulan ini. Ya, di sini bisa dilihat banyak sekali kan tanda-tandanya. Ada warna merah, hijau ya. Warna merah ini adalah masa menstruasi. Lalu warna hijau adalah masa subur. Dan yang saya suka dari kalender ini, dia juga membantu kita untuk memilih gender baby ya. Jadi bisa meningkatkan peluang kita mendapatkan baby dengan gender yang kita harapkan. Walaupun hasilnya tetap pada takdir ya, Mam. Jadi kalau misalnya nih kita mau punya anak perempuan, kita bisa berhubungan di tanggal-tanggal yang ada tanda perempuannya. Dan jangan atau usahakan tidak berhubungan di tanggal yang ada tanda laki-lakinya. Begitupun sebaliknya, apabila mau anak laki-laki, berhubungannya di tanggal yang ada tanda laki-laki dan usahakan untuk tidak berhubungan di tanggal-tanggal yang yang ada tanda perempuannya. Tapi saran saya untuk yang belum pernah hamil nggak usah dulu ya pilih-pilih gender, aktif aja berhubungan selama masa subur. Oke, dan terakhir tanda seperti tetes darah, ini artinya perkiraan tanggal kita ovulasi. Oke, lalu kembali lagi ke halaman sebelumnya. Lanjut ada fertile window, tertulis di situ tanggal masa subur kita ya. Jadi tanpa buka kalendernya kita sudah bisa lihat tanggalnya. Lalu next period, ini informasi berapa hari lagi haid kita berikutnya. Lalu yang terakhir adalah tips and alert. Oke, lanjut icon kedua, reports atau laporan. Di sini kita bisa pantau siklus haid kita setiap bulannya, jadi bisa dilihat teratur atau tidak. Nah, contoh report saya seperti ini. Jadi bulan Januari itu siklus haid saya 29 hari, Februari 32 hari, Maret April 27 hari, dan seterusnya. Juga kita bisa bandingkan lama menstruasi setiap siklus ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Oke, lalu untuk charts-nya, ini mirip dengan yang saya buat secara manual di kertas. Lengkap dengan urutan hari, ada cycle day 1, cycle day 2 ya, masih ingat kan? Oke, lalu lanjut untuk alert dan knowledge. Ini isinya adalah artikel-artikel seputar kehamilan. Bisa dibaca-baca juga untuk nambah pengetahuan. Oke, sekarang kita lanjut ke cara memasukkan data siklus haid kita ke dalam kalender ini. Tekan icon ini dan pilih tanda tambah.
lalu pilih lock a period, lalu tekan add new period dan pilih tanggal hari pertama kalian haid. Nah, ini muncul notifikasi kayak gini karena saya sudah masukkan tanggal ini sebelumnya ya, jadi nggak apa-apa. Setelah itu kalian pilih tanggal terakhir haid. Misalnya 4 September adalah hari terakhir kalian haid, jadi kalian tinggal slide aja ke kanan di tanggal tersebut dan tekan N. Sekarang kita coba lihat ke kalendernya. Dan ini adalah tampilan kalender yang sudah diupdate. Oh iya moms, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kita perlu masukkan data lebih dari 1 bulan ya moms ya. Karena perhitungan masa subur itu memerlukan data siklus haid terpanjang dan siklus haid terpendek dalam beberapa bulan. Jadi hasil prediksi yang kita dapat bisa lebih akurat. Lalu untuk mendapatkan reminder dari kalender ini, kalian klik lagi icon yang ini, lalu pilih Preference Alert, lalu pilih App Notification, lalu kalian pilih part mana yang kalian mau diingatkan. Kalau saya nyalakan notifikasi untuk hari pertama haid dan ketika mulai dan berakhirnya masa subur. Ya, dan untuk notifikasi hari pertama haid ini saya set jamnya ke jam 5 pagi. Jadi notifikasinya tuh nyala sebelum saya pergi kemana-mana supaya bisa prepare dulu pembalut ya di dalam tas. Jadi selain untuk masa subur, kalender ini juga berguna ketika kita mau liburan di bulan yang akan datang. Kita bisa tahu tanggal berapa kira-kira kita menstruasi. Jadi kita bisa rencanakan liburan kita di luar tanggal-tanggal tersebut. Atau kalau misal kita mau honeymoon, kita bisa pilih tanggal yang sama dengan masa subur kita. Oke, that's all for today. Semoga bisa membantu. Thank you for watching.